Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini ibni Majah rahimahullah. Faqad asallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babu fadlis salati fi jama'atin. Bab kelebihan salat dalam jemaah, pada jemaah. Kembali ke sana. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW, salatnya seorang laki-laki pada salat jemaah itu melebihi atas salatnya seorang dalam rumahnya, dan salatnya seorang pada pasarnya dengan sekian 20 derajat tingkatan. Sekian dan 20 sekian. 20 sekian. Wa bihi qala sana Abu Marwan Muhammad bin Uthman al-Uthmani qala sana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kelebihan salat jemaah atas salat salah seorang kalian sendiriannya seorang 25 bagian. Nah, coba baca dan ada sebentar. Kami qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an Hilal ibni Maimun an Atha ibni Yazid an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW, salat seorang laki-laki dalam salat jemaah melebihi atas salatnya dalam rumahnya oleh 25 derajat tingkatan. Qala hadatsana Abdul Rahman bin Umar Urustahu qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Ubaydullah bin Umar an-Nafi' an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda oleh Rasulullah SAW, salat seorang lelaki dalam jemaah melebihi atas salat seorang sendirinya dia dengan 27 tingkatan. Qala hadatsana Muhammad bin Ma'mar qala hadatsana Abu Bakr al-Qanafi qala hadatsana Yunus ibn Abi Ishaq an abihi an Abdullah ibn Abi Sabit an Abi Basir an abihi an Ubay ibn Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW, salatnya seseorang dalam pada jemaah melebihi atas salat seseorang sendiriannya oleh 24 tingkatan atau 25 tingkatan. Babu at-taqlidi fi takhallufi anil jama'ati. Bab ancaman dalam meninggalkan dari salat jemaah. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah SAW, demi sungguh
aku berkeinginan bahawa aku perintahkan dengan solat lalu diiqamahkan. Kemudian aku perintahkan akan seseorang lalu dia solat mengimami manusia. Kemudian dia pergi dengan beberapa orang, bersama mereka saya ikat dari kayu bakar kepada satu kaum. Tidak mereka ikut akan solat, lalu aku bakar di atas mereka rumah-rumah mereka dengan api. Itu mana? Pada hamam itu luar. Laqad hamamtu, demi sungguh aku berkeinginan an amara bis salati fatuqama, bahwa aku perintahkan dengan solat lalu diiqamahkan. Kemudian thumma amura rajulan wa yusalli bin nasi, kemudian aku perintahkan akan seseorang lalu dia solat mengimami manusia. Suman taliku bi rajulin ma'hum wazamun min hatobin, kemudian dia pergi dengan beberapa orang, bersama mereka sikat dari kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, kepada satu kaum tidak mereka ikut akan sholat jamaah, lalu aku bakar di atas mereka rumah mereka dengan api. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama an Yazid an Asim an Abi Razin an Ilmini Ummi Maktum qala qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabirun darirun, sungguhnya aku sudah tua lagi buta. Sya'isud dari walaysa li qa'idun yula bi muni, jauhnya rumah tidak ada bagiku penuntun yang menyertaiku. Fahal tajidu li min ruksatin, apakah kamu temukan bagi saya dari keringanan? Dan bersabda oleh Rasulullah SAW, hal tasma'u nada nida, apakah kamu mendengar azan? Qultu, berkata seseorang tersebut, na'am. Dan bersabda oleh Rasulullah SAW, tidak aku temukan bagi kamu keringanan. Terus. Wa haddatsana Abdul Hamid bin Bayan al-Wasiti qala anbana Husaym an Syu'bah an Ali ibn Thabit an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda oleh Rasulullah SAW, man sami'at nida'a falam ya'tihi fala salata lahu, siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya, illa min uzrin, kecuali dari uzur. Wa haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Usama an Hisam ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Katsir an Hakim bin Mina
qala akhbarani ibni Abbas wa ibnu Umar annahuma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sungguhnya pada keduanya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas tiang mimbar. Tiang mimbar maksudnya? Mimbar. Awad kayu-kayu. Di atas kayu-kayu. Layantahiyanna aqwamu an watihimu jama'ati. Sungguh benar-benar berhenti beberapa kaum dari meninggalkan mereka salat jamaah. Au yaktimannallahu ala qulubihim. Sungguh benar-benar akan Allah tutup di atas hati-hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian sungguh mereka akan menjadikan akan dari orang. Menjadikan itu membuat tepung, dijadikan bakwan dijadikan gado-gado, itu menjadikan. Sungguh mereka akan menjadi dari orang-orang yang lain. Nah, Nabi bersabda di atas ahwadihi, kayu-kayunya Nabi. Kayu-kayunya Nabi itu arti lafaznya, tapi maknanya mimbar. Karena kayu itu dibuat dari mimbar. Apa sabda Rasul? Memperingatkan kepada kaum, kalian berhenti meninggalkan salat jamaah, atau kalau tetap meninggalkan salat jamaah Allah akan tutup hati kalian, atau kemudian setelah ditutup kalian akan menjadi orang-orang lalai. Jadi memang ketika kita tertinggal dalam salat jamaah, maka akan ada efek lalai, lemah semangat, lemah gairah. Misalnya pulang pergi suatu tempat yang enggak ada jamaah di situ, sudah pergi ke masjid pun enggak ada jamaah, pergi ke surau pun enggak ada jamaah, kita azan kemudian tunggu orang enggak datang juga, maka kesannya adalah lalai. Masyarakat yang tidak hidup tempat-tempat jamaahnya itu termasuk lalai. Hari ini kalau kita lihat, berjalan ke kampung-kampung, walaupun tidak lihat secara langsung, tapi yang terjadi bagaimana? Selepas malam itu kehidupan seperti siang hari. Kehidupan di kampung-kampung hari ini itu malam hari sudah seperti siang hari, sudah mirip kota metropolitan semuanya. Padahal kegiatan mereka hanya kegiatan kelompok masing-masing dengan handphonenya dan kelompok komunitasnya masing-masing. Ada yang mabuk, ada yang teler, macam-macam, ada yang syuting. Itu semuanya mengakibatkan dari sebuah kelalaian, diawali daripada kosongnya jamaah masjid. Berawal daripada kosongnya jamaah, maka Nabi SAW mengawali sebuah perjuangan itu dari masjid. Nabi membuat kali pertama di kota Madinah ada masjid, bukan kantor, bukan ibu kota, tapi yang pertama kali buat itu adalah masjid. Nah, dari masjid itulah lahir orang-orang yang memahami agama, pejuang, orang-orang punya semangat berkorban dan sebagainya. Kenapa dengan masjid? Karena masjid adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Karena itu adalah rumah Allah. Ketika seorang menjadikan markas itu adalah rumahnya Allah,
maka di sana banyak rahmat, banyak kelebihan-kelebihan yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Kita juga pengennya belajar ini di masjid, pengajian di masjid. Situ satu kelas, semuanya di masjid. Naam. Wabil hadatsana Utsman bin Ismail al-Hudhali ad-Dimashqi qala hadatsana Walid bin Muslim an ibn Abi Dhi'b an Az-Zabriqan ibn Amr ad-Damri an Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu an berkata, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantayanna rijalun an tarki jama'ati. Sungguh benar-benar berhenti satu orang laki. Rijal. Ya. Rajul baru satu laki-laki, ini rijal. Beberapa orang, beberapa laki dari meninggalkan salat jamaah. La uharriqanna buyutahum. Sungguh benar-benar akan aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, jadi di sini penekanan jamaah itu kepada kalangan laki-laki. Perempuan di rumah saja lebih baik. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka baik bagi mereka. Jadi tempat ibadah yang ideal bagi perempuan adalah di rumah. Jadi tugas perempuan adalah membentuk suasana masjid di rumah tangganya, dengan ibadahnya, dengan tilawatnya, dengan zikirnya, dengan wiridnya, dan ta'lim bersama anak-anaknya, diajarkan Iqra, kemudian cara menulis, cara membaca, cara berhitung, rukun salat, rukun puasa. Jadi ketika usia anak 7 tahun itu sudah mengerti semuanya secara global. Tidaklah mungkin jadi fakih dia usia 7 tahun. Enggak, dia mengerti wudu, pandai maksudnya. Pandai wudu, pandai makan, pandai minum. Kemudian usia 10 tahun baru dibawa ke masjid oleh orang tuanya. Dia sampai di masjid, dia sudah mengerti cara solat yang benar, atur shaf yang benar, karena sudah dididik di rumah. Nah, sekarang di rumah tidak ada tarbiyah, dikarenakan tidak ada masjidul bait. Fisik bangunannya mungkin ada, fisik bangunan masjidul bait itu ada, tapi amalan dari masjidul bait di rumah itu tidak ada. Yang ada di rumah majelis film, majelis TV, itu lumayan tidak terlalu berpengaruh untuk hari ini. Kemudian majelis PlayStation, main maknya, kemudian sama anaknya, neneknya nonton. Itu keluarga korban teknologi. Nanti nggak tahu menahu, mana anaknya mau nyolatkan nih. Lebih afdal diwakilkan saja. Nah, nggak tahu dia apa yang mau dibuat. Sudah paham nih apa target antum? Seorang yang bisa membuat masjid di dalam rumahnya, itu yang penting. Bukan hanya bisa buat restoran di rumah, tapi bisa bikin masjid di rumah. Kalau enggak, nanti enggak masih hitung. Nah, babu salatil isya'i wal fajri fi jama'atin. Babun, bab yang menjelaskan tentang solat isya dan solat subuh pada solat jamaah. Ada jamaah, ada mengerjakan jamaah. Allah.
Berjamaah saja. Berjamaah. Fi itu artikan berjamaah. Wabila hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi qala hadatsana Walid bin Muslim qala hadatsana Auza'i qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi qala hadatsani Isa bin Talhah qala hadatsani Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fi salati isya'i wa salati fajri. Kalau mengetahui oleh manusia pahala dalam salat isya dan salat subuh, la tauhuma walau habuan. Sungguh mereka akan mendatangi dua salat isya dan subuh walau keadaan merangkak. Nah, walaupun dalam keadaan merangkak. Mik itu di mulut kan, dagu, supaya masuk dalam rekaman dia. Wabila hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asfala salati ala as-salati ala munafikin. Sungguhnya yang paling berat salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat subuh. Kalau walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwan. Walau mereka mengetahui suatu di dalamnya dua salat, sungguh mereka akan mendatangi dua salat walau keadaan merangkak. Nah, sungguh mereka akan mendatangi dua salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi salat yang paling berat terhadap munafik adalah salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kalau mereka tahu fadilah pahala yang tersimpan di balik dua salat tersebut, dengan cara merangkak pun mereka akan kerjakan. Mereka akan datangi tempat-tempat berjamaah. Kalau Nabi isyaratkan seperti itu menggambarkan betapa besarnya pahala yang tersimpan di dalam salat subuh dan salat isya berjamaah. Wabila hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Ismail bin Ayyash an Umarah bin Ghaziyah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya ada ya Nabi bersabda, man sholat fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan. Siapa yang solat pada akan satu masjid, akan satu masjid, fi fatih, pada selain pada dalam masjid, cocok, dalam masjid akan salat jamaah, hal keadaan berjamaah 40 malam, la tuhu apa itu? la tafutuhu rak'atu ula min salati isya. Tidak terlewat akannya salat, seseorang satu rakaat fa'il oleh rakaat pertama dari salat isya. Kataballahu lahu biha itqan minan nar. Menulis oleh Allah baginya seorang dengannya salat jamaah akan kebebasan dari api neraka.
Nah, salat di masjid. Masjid maksudnya di sini bisa saja di tempat jamaah, musholla kah, langgar, surau, secara berjamaah selama 40 malam. Salat isyanya tidak tertinggal rakaat pertama, bukan takbiratul ula, tidak tertinggal rakaat pertama. Maka dengan salat 40 hari secara berjamaah dalam salat isya tidak tertinggal rakaat pertama, itu akan menyebabkan, akan menetapkan baginya kebebasan dari api neraka. Itu salah satu fadilah salat berjamaah. Babu luzumil masajidi wa intizaris salati, bab selalu berada dalam masjid dan menunggu salat. Wa qala sana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala sana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum idza dakhala al-masjida kana fi salatin. Sungguhnya salah seorang kalian apabila masuk masjid adalah dalam solat. Karena Adalah siapa yang ada? ada seseorang Fi salatin. dekat akan itu solat. Fi. Dalam pada satu solat. Kok fi ke dalam pada? Pada dekat dalam solat. Nah, kanati salatu tajsidah bisuhu adalah selama ada ia seorang, kanatis salatu. selama adalah seorang, Kanat itu tanis. selama adalah salat yang menahannya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan malaikat akan mendoakan di atas salah seorang kalian selama dalam majelis, madama fi majlisihi. selama ada Siapa? seorang. Mana yang arti ada? Dama. Dama karena yang arti ada. Dama bukan. Apa? Ma selama. Ma selama, dama selama berkekalan ia seseorang. Selama berkekalan seseorang dalamnya majelis. Okeynya fi majlisihi, Dalam majelis. Majlisihi. Majelisnya. Apa arti majlis? Di berjemaah. Ya. Majlis apa arti majlis? Halaqah. Jalasa apa arti jalasa? Duduk. Majlis selama berkekalan seseorang pada duduknya. Tempat duduknya. Pada tempat duduknya. Orang yang sholat, orang yang telah sholat. Yang aja artinya. Orang yang mengerjakan sholat. Enggak pakai orang yang mengerjakan sholat padanya masjid. Yang sholat ia seseorang padanya tempat duduk. Padanya tempat duduk. Dan bersabda Rasulullah SAW, yaquluna, dalam berdoa. Siapa? Nabi. Kok banyak kali Nabi doa? Nabi siapa itu yang banyak itu? Dalam berdoa yang malaikat. Allahumma ufir lahu, Allahumma hamhu. Ya Allah, ampunilah baginya. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, rahmati baginya. Dia bertahan di masjid itu adalah sholat,
maka duduknya dia, mengantuknya dia itu dianggap sedang sholat. Keluar yuk. Enggak, saya nunggu sholat dulu. Keluar sebentar makan. Enggak, saya menunggu sholat dulu. Keluar yuk, capek mau sholat dulu. Nah, itu enggak itu. Sini agak sejuk udaranya. Masjidnya ada AC. Dia enggak dapat fadilah sholat. Walaupun dia bertahan di masjid itu sampai waktu sholat masuk. Jadi penting di sana niat. Walaupun kita cepat lebih awal masuk ke masjid, misalnya jam 11 sudah masuk ke masjid karena capek ngojek, kemudian wudhu, sholat duha, biar rezeki bertambah, duduk di situ sambil rehat, terlalu capek, tapi niatkan bukan hanya sekedar rehat, niatkan i'tikaf, niatkan nunggu sholat zuhur. Maka duduknya kita itu dianggap sedang sholat. Kemudian malaikat akan selalu mendoakan seseorang yang selalu duduk di tempat duduk di mana dia sholat di tempat itu. Maka enggak boleh mundur atau maju. Karena dikatakan duduk di tempat di mana dia sholat di tempat itu. Selagi dia duduk di situ, doa 3 rangkaian doa malaikat. Allahumma ighfir lahu. Ampuni dosanya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, terima taubat dia. Orang yang sudah terima taubatnya oleh Allah, dapat pengampunan dosa dari Allah, dapat rahmat dari Allah, maka orang tersebut sudah mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia akhirat. 2 syarat. Pertama, tidak berhadas. Yang kedua, tidak mengganggu suasana masjid. Duduknya dia di situ tidak mengganggu suasana masjid. Tetap duduk di tempat duduknya. Dia tidak berhadas, tapi mengganggu suasana masjid. Berbunyi handphonenya. Assalamualaikum. Saya sedang duduk di masjid nih, baru selesai sholat. Transfer aja 2 miliar pun gak banyak itu. Samping situ ada orang gak makan, yang 20.000 pun banyak. Dia bilang 2 miliar gak banyak. Telah nyakiti hati orang itu. Kemudian sini orang sedang sholat, Allah kepleset lidah dia, 2 miliar dia bilang, karena gangguan tadi. Jadi artinya ke masjid gak bawa handphone. Kalaupun bawa handphone dimatikan, tekan tombol merahnya sampai mati. Itu kalau jadul. Nih handphone di silent, masukkan dalam kantong. Memang nggak ada suaranya, tapi sudah masuk ke mic, mengganggu juga. Yu'di, maka tidak ada doa malaikat untuk dia. Masa hanya ke masjid sebentar handphone tetap dibawa? Dibawa oke, nggak dipakai, tapi dalam masjid masih pakai. Di luar kata Allah, waktu untukmu. Oke lah, kamu dan duniamu. Sekarang di rumah saya masih sibuk dengan duniamu. Di mana kepalamu? Nah, perasaan seperti itu yang mesti dihadirkan dalam hati ketika berada di rumah Allah. Masa sedang di rumah Allah masih memikirkan sesuatu di luar. Ketika Imam Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala berada di depan Ka'bah, kemudian datang seorang khalifah memberikan hadiah. Apa kata Imam Zainal Abidin? Malulah saya kalau di rumah Allah masih menerima dari yang lain. Malu saya kalau di rumah Allah masih menerima dari yang lain. Akhirnya ketika keluar masjid, ditawarkan lagi oleh khalifah. Apa jawaban beliau?
Lupa jawabannya. Apa jawabannya? Yang ditanya kembali sama tadi Fatu. Kenapa masih butuh semua perempuan? Ya, apakah kamu masih butuh dengan uang ini? Oh, butuh. Itu pakailah untuk kepentinganmu. Nah, kalau saya butuh sudah saya minta sama Allah tadi. Saya nggak butuh. Ada orang nggak butuh uang. Ada uang 1 juta butuh nggak? Nah, Imam Ali Zainal Abidin nggak butuh. Kalau saya 1 juta kurang butuh. 50 M baru butuh. Allah. 1 juta pergi ke restoran habis separuh. Jalan-jalan sebentar habis 1/4. Di rumah tinggal sedikit. Cuma 1 juta. Berapa hari bertahan 1 juta Min? Hah? Bagus saraya dapat 3 celana selesai. 6. Masya Allah. Jadi masuk ke masjid jangan bikin gangguan. Gangguan dengan suaramu, gangguan dengan handphonemu, dengan bau badanmu, dengan bau gigimu, dengan penampilan baju warna-warnimu, baju bergambar dan bermerekmu. Kita duduk di belakang mengganggu pemandangan. Tulisan di situ. Toking ayam. Nah, gambar-gambar partai, gambar-gambar orang. Khair. Pokoknya yang mengganggu. Kalau mengganggu, tidak akan mendapatkan doa malaikat. Karena setiap yang mengganggu manusia pasti mengganggu malaikat. Kalau malaikat terganggu, dia tidak mau doakan. Duduk khusyuk saja situ. Khusyuk. Ketika orang lewat, harum, Masya Allah. Kalian lihat, Masya Allah. Ketika dia dengar, Masya Allah. Berarti itulah yang menyejukkan. Baunya wangi, penampilan rapi, duduk sopan, wirid dan zikir. Ada juga Masya Allah. Hidup gitu. Orang bilang Masya Allah juga. 6. Wabila hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Syababatu qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin anil Makburi an Sayyidina Sa'id bin Yasar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawat tana rajulun muslimun masjidah." Tidaklah selalu hadir oleh beberapa orang laki Rajul beberapa orang Rijal baru berapa orang. Ini rajul seorang laki Muslim yang muslim al-masajid pada masjid lis-salati wa zikri illa tabash masyallahu lahu kama yatabas basyu ahlu ibihim untuk salat dan zikir kecuali senang oleh Allah baginya seorang sebagaimana senang warga yang merantau dengan merantau mereka. Dengan perantau mereka. Dengan bukan yang merantau. Banyak orang sedih anaknya merantau. Dengan perantau mereka. Dengan perantau mereka. Ida qadima alaihim apabila datang atas mereka.
Siapa yang datang? Laki. Perantau. Bagaimana suasana keadaan suatu rumah yang ketika pulang orang rantaunya? Antum, keluarga antum perantau? Ada yang perantau? Siapa nih yang perantau? Kalau pulang mana perasaan anda? Kenapa antum senang lah? Allah. Ada orang tua yang demam karena anaknya nggak pulang-pulang dari rantau. Demam. Ketika orang tua itu terbaring, bilang anaknya pulang, langsung berdiri dia. Padahal 7 hari nggak makan. Pas anak pulang langsung sehat. Begitu senang. Ini kita dengar informasi salah satu keluarga kita sudah merantau jauh ke Saudi Arabia. Jadi orang sukses itu dia. Kemudian dia pulang. Nah, kehadiran seorang perantau di tengah keluarga mereka itu kan bikin senang. Seperti itu gambarannya ketika seseorang selalu hadir ke masjid untuk melakukan salat dan zikir, maka Allah akan tersenyum kepadanya. Tabasbasa itu mana bermanis muka, artinya senang, sebagaimana penghuni rumah senang dengan kehadiran perantau mereka apabila sudah pulang kampung. Seorang perempuan usia 50-55 tahun, sudah lama nggak bekerja, tapi ketika dapat informasi anaknya mau pulang, apa yang dipikirkan? Memasak makanan kesukaan anaknya. Mulailah dia masak. Apa kesukaan anak dia? Rendang maco. Buat dia rendang maco, sambal lado tanah, sambal jaring batako, gulai pucuk ubi. Dibuat semuanya, saking senangnya. Padahal dah rapuh tulangnya. Tapi mahabbah itu menghilangkan kecapean. Allah. Nah, itu yang namanya mahabbah. Ya Rabb. Wa bil qadasana Ahmad bin Sa'id ad-Darimi qala sana Nadar bin Sumail qala sana Hammad an Thabit an Abi Ayyub an Sina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Setelah kami salat bersama Rasulullah SAW akan salat maghrib. Faraja'a man raja'a, pulanglah orang yang pulang. Waqabba man aqabba, dan menunggu orang yang menunggu. Faja'a Rasulullah SAW musri'an pada apa zahu nafas, keadaan bergegas. Telah datang Rasulullah SAW keadaan bergegas, sungguh sesak nafasnya Nabi. Faqada hasara an rabbataihi, sungguh Nabi berlutut dari dua lututnya. Dan dalam sabda oleh Rasulullah SAW, faqala, lalu bersabda ya Rasulullah, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, abashiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama, bergembiralah kalian, ini Tuhan kalian sungguh telah dibukakan
telah membukakan sungguh telah membukakan akan satu pintu dari pintu-pintu langit dengan kalian oleh malaikat. yubahi bikum malaikata adalah Allah membanggakan dengan kalian pada malaikat dan mana tindan berkata Allah dan malaikat, unzuru ila ibadi qada faridatan wa hum yantajir. Lihatlah oleh kalian kepada hambaku, sungguh mereka tunaikan kewajiban akan kewajiban dan mereka menunggu yang lain. Nah, jadi ketika Rasul selesai melakukan salat maghrib bersama kami, sebagian jamaah pulang ke rumah. Kalau dulu untuk kepentingan keluarga, kalau sekarang untuk kepentingan nafsu, mungkin ada jadwal bola kali, tanya pulang sekadar untuk minum kopi dan merokok, atau pulang hanya sekadar untuk duduk. Sementara ada juga jamaah yang menunggu, yang enggak pulang-pulang. Ketika Nabi masuk ke rumah, kemudian Nabi keluar dari rumah Sayyidah Aisyah, masuk ke masjid, nafas Nabi terengah-engah, bukan sesak nafas. Nabi enggak TBC. Terengah-engah. Itu karena kencangnya, karena cepatnya Nabi. Nabi berdiri, Nabi duduk di atas dua lututnya. Nabi bilang, bergembiralah kalian. Ini Tuhan kalian sudah membukakan satu pintu dari pintu langit. Dan dia telah membangga-bangga kalian di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, apa yang kalian bilang kemarin? Manusia melakukan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Sekarang coba kamu lihat tuh hamba-hambaku, mereka sudah selesai salat maghrib, tapi mereka bersabar menunggu salat isya. Menunggu salat isya. Maka niat belajar pada maghrib, menunggu salat isya. Maka dibanggakan oleh malaikat. Mereka sambil menunggu salat isya, mereka belajar, mereka menghafal Quran. Kemudian mereka makan dulu kalau mau salat isya. Itu kan hadis Nabi, karena hadis Nabiku juga, kata Allah, al-asya qabla al-isya, baru salat isya. Mendapatkan kebanggaan, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dibanggakan, bahasanya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Hanya dibanggakan oleh 1-2 orang saja kita bangga. Ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Hadirkan makna hadis ini sehingga yang memotivasi kita untuk selalu duduk di masjid menunggu salat berikutnya. Hadirkan, senyum dia, karena dia sedang melihat pintu langit terbuka, plong ke atas. Kemudian berdoa pada Allah supaya langsung doa itu sampai ke arasy. Ketika Allah membanggakan seseorang itu di hadapan para malaikat, di waktu yang sama datang doa dari orang yang dibanggakan oleh Allah. Bagaimana kira-kira doanya? Langsung dijabah oleh Allah. Karena datang dari orang yang dibanggakan. Tapi kalau datang dari orang enggak dibanggakan, doanya itu tar dulu lah, masukkan dalam arsip dulu, tadi pelajari. Kenapa proposal kami udah masuk, sedang dipelajari.
Siapa yang pelajari proposal kami? MAP. Tersimpan di MAP. Kalian antum lihat kepada kantor-kantor pemerintahan yang tujuan daripada proposal itu numpuk MAP. Bantuan musola aja dah sekian, itu masjid sekian, bantuan pesantren sekian, banyak sedang dipelajari oleh jin. Tapi datang dari orang dibanggakan, nggak masuk ke MAP itu langsung. Nah, clear, cair dananya langsung. Kenapa? Dari orang yang dibanggakan. Nah, maka mulailah sesuatu itu dari masjid. Perbaikan ekonomi mulai dari masjid. Perbaikan rumah tangga dari masjid. Kapan? Ketika pintu langit terbuka, doakan mereka di situ. Doakan ekonomi di situ. Doakan politik di situ. Waktu itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang? Nah, susah diamalkan. Susah diamalkan. Padahal nggak lama nunggunya. Ngantri sembako lama panjang, mau nunggu dia. Kenapa? Karena paham bahasanya sembako gratis sekian kalau diuangkan. Beras 10 kilo, nah, goreng 1 kilo, gula 1 kilo, telur salapit. Nah, apa itu? 130.000, nah, goreng 30.000, 160.000, gula 20.000, 180.000, genap 200. Ngantri lama. Kinjak juga ngantri nggak ada masalah. Panas nggak ada masalah. Paham. Tapi ketika cerita akhirat nggak paham. Sedikit yang paham. Nah, Allahumma faqqihna fid din. Supaya jadi orang-orang yang paham. Wabil qadasana Abu Quraibin qadasana Risdunu ibnu Sa'din an Amri ibn al-Harithi an Darraj an Abil Haythami an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitu rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang lelaki yang nulis siapa? Ya. Tentara. Nah, itu sekarang dibaca. Tadi malam ditulis, sekarang dibaca. Udah gitu nih. Apalagi antum baca 20 tahun lagi. Sialam menulis pajar jadi itu sana. Anak-anak. Taklim dah baca kan? Orang yang enggak menulis, enggak jelas tulisannya, satu saat dia akan mengutuk dirinya sendiri atau dia dikutuk oleh anak keturunannya. Apalagi cucunya bacanya, orang kakek, atuk namanya, kakek panggil datuk, atuk. Udah orang Malaysia, atuk. Baca tuh, atuk. Senantiasa oleh masjid. Mana senantiasa oleh masjid tu, bingung kita. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang senantiasa pergi ke masjid atau yang biasa datang ke masjid. Apabila kalian melihat seorang laki
yang senantiasa datang ke masjid, saksikanlah oleh kalian baginya seorang dengan iman dan dalam firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masjidallahi man amana Masajidallahi. innama ya'muru masjidallahi man. Antum baca qiraat apa? Baca qiraat yang biasa aja lah. Masajidallahi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Al-ayat. Naam. Artinya apa? Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah oleh orang-orang yang beriman dengan Allah. Nah, Nabi bersabda, kalau kamu lihat ada orang sering datang ke masjid pagi siang malam solat jamaah, saksikanlah dia itu punya iman. Kemudian Nabi mengutip firman Allah yang berbunyi, innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid, hanya saja. Itu enggak ada yang lain. Yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kalau enggak punya iman dengan Allah dan hari akhir, enggak akan sanggup datang. Enggak akan sanggup. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Masuk ke masjid, salat 2 rakaat. Kalau iqamat kita berdiri di mana saja kita dapat tempat. Bukan berarti pejabat sini Pak. Itu di acara 1 kali dalam setahun bisa dikasih tempat. Acara 1 kali seminggu bisa, tapi tiap hari 5 kali ke masjid mana ada orang kasih tempat. Di mana tempat berdiri? Kadang-kadang sujud di hadapan bersama orang-orang yang tidak satu level. Kadang-kadang sujud di suatu tempat di karpet yang nilai karpetnya itu senilai dengan keset di rumahnya. Itu di sujud. Di situ. Pulang ke masjid banyak debu dahi. Tanah. Apa yang bisa orang buat gitu? Yang menyebabkan seseorang bisa berbuat seperti itu apa? Iman yang Allah dan akhir saja. Dia yakin itu perintah Allah, dia yakin mendapatkan imbalannya di akhirat. Itu saja motivasinya. Yang lain enggak ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu iqamatis shalah was sunnati fiha. Kitab bab ini menegakkan salat dan sunnah-sunnah padanya salat. Babu iftitahis salah. Bab membaca iftitah, memulai. bab memulai salat. Wa bil qadasana Ali ibn Muhammad at-Tanafisi qala hadatsana Abu Usama qala hadatsani Abdul Hamid ibn Ja'far qala hadatsana Muhammad ibn Amr ibn Ata'in qala sami'tu Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salatis taqbala qiblata wa rafa'a yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, niscaya Nabi menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, dan Nabi bersabda. Kok bersabda Nabi itu? Nabi membaca Allahu Akbar. Nah, Nabi baca Allahu Akbar. Nah, jadi memulai salat itu menghadap kiblat pertama. Kemudian baru diangkat tangan seraya membaca takbir Allahu Akbar. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Allahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah Rasulullah SAW yastaftihu salatahu, adalah Nabi SAW memulai salatnya Nabi, dan Nabi membaca subhanakallah Allahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, itu salah satu doa iftitah. Doa iftitah setelah takbiratul ihram. Di antaranya yang pernah Nabi baca adalah subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau wahai Allah dengan memujimu, tabarakasmuk, maha tinggi namamu, wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuk, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan kamu. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammadin qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Umarah bin al-Qa'qa' an Abi Zur'ata an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW idza kabbara sakat bainat takbiri wa qiraati, adalah Rasulullah SAW apabila takbir atau takbir ya Nabi, niscaya Nabi diam antara takbir dan qiraah, dan berkata ya Sina Abi Hurairah, maka aku katakan bi abi anta wa ummi, aku tebus engkau dan aku tebus bapakku, aku tebus engkau bapak dan ibuku. Aku tebus engkau bapak dan ibuku. Dari siapa? Siapa yang nangkap? Ku tebus dengan bapakku, ku tebus dengan bapakku dan ibuku. Anta akanmu, ku tebus dengan bapakku, akan engkau dan dengan ibuku. Ara'aita sukutaka baina takbir wa qiraati, apa alasanmu kamu diam antara takbir dan qiraah? Fa'akhbirni ma taqul, maka beritahulah kepadaku apa yang kamu baca, dan bersabda ya Nabi membaca ya aku baca Allahumma ba'id baini wa baina, ya Allah jauhkan antaraku dan antara khotoya, antara dosaku, kama ba'atta baina masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini min khotoya kasaubi abayadi minad danas, ya Allah sucikanlah aku dari dosaku seperti pakaian yang putih dari daki. Ya Allahumma gsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barad, ya Allah cucilah aku dari kesalahanku dengan air salju dan air embun. Nah, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila Nabi baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, Nabi diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Bukan takbir langsung Al-Fatihah, tidak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak ada iftitahnya berarti. Nabi diam dulu. Selesai salat, Sayyidina Abu Hurairah katakan, Ara'aita sukutaka. Ara'aita itu bukan
Apa itu tadi? Alasanmu. Bukan apa alasanmu. Apakah kamu sadari? Apakah kamu sadari diamnya kamu antara takbir dan bacaan? Ingatkan Nabi, diam tadi? Nah, tolong kasih tahu saya apa yang dibaca itu antara takbir sama qiraat, sama Al-Fatihah. Nabi bilang yang saya baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya katsabal abyadi minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal salji wal barad. Itu salah satu doa iftitah, yang kedua dari riwayat ini. Wabillahi qala hadatsana Ali bin Muhammad wa Abdullah ibn Amr qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Haris bin Abi Rijal an Sayyidina Amrah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tataha salata, apabila memulai ya Nabi akan salat maka membaca ya Nabi subhanakallah Allah subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, artinya sama yang tadi. Babul isti'adzati fi shalah. Bab menjelaskan membaca ta'awuz dalam salat. Bila qadasana Muhammad ibnu Abi Bashar, bila qadasana Muhammad ibnu Bashar, qadasana Muhammad ibnu Ja'far, qadasana Syu'bah an Amri ibn Murrah an Asim al-Anazi an ibni Jubair ibn Mut'im an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu. Aku telah melihat Rasulullah SAW hina dakhala fi salati, ketika masuk ke dalam masjid. Siapa yang masuk? Nabi. Kemana Nabi masuk? Masjid. Salati apa artinya? Akan salat. Fi salati? Dalam salat. Nah, Nabi masuk dalam solat, bukan dalam masjid. Oke, qala dan baca ya Nabi, Allahu Akbar kabiran, Allahu Akbar kabiran salasan, 3 kali, Alhamdulillah kasiran 3 kali, subhanakallah bukhratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila salasa marrat, 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu dari syaitan yang terkutuk, dan min hamzi wa nafkihi wa nafsihi, dari bisikannya, dan gangguannya. Menafkihi, nafsihi asy-syi'ri fa innahu yanfuthu min fihi karuqiyah. Berarti nafsihi artinya bisikan syair, nafkhihi bisikan untuk sombong, kemudian hamzihi itu artinya sebahagian sikap kegilaan. Hamzi itu ada artinya kegilaan.
Jadi Nabi ketika salat Nabi baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Itu doa iftitah Nabi juga, riwayatnya yang lain. Alhamdulillahi kabira, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Lepas tu sebelum baca a'udzubillah, membaca Al-Fatihah, Nabi baca ta'awuz dulu. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi, dari kegilaannya setan. Artinya bisikan untuk berbuat gila. Gilo nyolai, itu bisikan setan. Dia pasang knalpot bising, kemudian dia enggak pakai baju pula, gas ya, sebentar bunyinya bising, larinya kencang. Kata orang gilo, tuh hamzih itu. Kemudian nafkhih, itu bisikan takabur dan sombong, angkuh dia. Kemudian nafsi, itu bisikan senandung syair yang enggak terpuji, nyanyi aja kerja dia. Sambil ini nyanyi, sambil makan nyanyi, sambil mandi nyanyi, gosok gigi enggak bisa lagi nyanyi dia. Akhirnya enggak gosok gigi dia, biarlah nyanyi pada gosok gigi. Tidur nyanyi juga. Nyanyi yang enggak ada sunnahnya, bukan syair yang terpuji, bukan syair penyemangat, tapi syair cinta, atau syair yang bercerita tentang perkara-perkara yang tidak baik. Itu semua dari syaitan. Ada juga penafsiran pada Sayyidina Ammar, hamzu itu artinya mutatu. Nafsu artinya syi'ru, nafhu artinya kibir. Kan ada di bawah itu tafsirannya. Bila hadatsana Ali bin al-Mundhir qala hadatsana Ibnu Fudal qala hadatsana Atha bin Sa'ibi an Abi Abdurrahman As-Sulami an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah baca dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzi wa nafki wa nafsi. Ya Allah, lindungilah aku denganmu dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari syaitan yang terkutuk dan kegilaannya dan bisikan untuk sombong dan syair. Cukup. Bisikan untuk sombong, bisikan untuk berlagu-lagu. Maka orang-orang punya lagu itu ada ide-ide baru dia. Karena bisikan dia setan ada yang mengilhamkan kepada dia sehingga muncul nyanyi-nyanyi. Kalau dikumpulkan nyanyi itu bisa berjus-jus itu. Nyanyi dangdut itu sekian jus. Kalau dibukukan nyanyi pop, nyanyi rock, nyanyi apa lagi? Kenapa ada kalimat-kalimat baru yang mereka temukan tuh? Itu ada ilhamnya. Syaitan yang mengilhamkan. Allah. Baca Ibnu siapa lagi? Kemana siapa? Hasan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi fid darini amin. Kita masuk dengan kitab Kabair, hikayah cerita tentang orang-orang yang tidak bayar zakat. Naam. Ini siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Hikayat Ruwiya Muhammad bin Yusuf al-Faryabi. Beliau berkata, kharajtu ana wa jama'atun. Saya keluar, saya dan satu jamaah min ashabi, dari teman-teman saya, fi ziarati Sinan, untuk menziarahi Sinan. Sinan atau Sinan? Sinan. Sinan saja. Nah, Rahimahullahu ta'ala. Falamma dakhalna alaihi, maka tatkala kami masuk kepadanya, wajalasna indahu, dan kami duduk di sisinya Imam Sinan. Beliau berkata Imam Sinan, kumu bina, berdirilah kalian dengan kami. Nazuru jaram. nazur itu jawab dari amar, jazam dia. Nazuru, zara, yazuru, ada wawunya. Tapi karena jazam nazur. Nazur jarum lana, kita ziarahi tetangga bagi kami. Mata akhuhu, yang mati saudaranya. Wa na'zihi fihi, Nu'azzi, kita mentakziahinya. Padanya kematian saudara. Wa kunna ma'ahu, maka kami berdiri bersamanya Imam Sinan. Wa dakhalna ala dzalika ar-rajul, dan kami masuk ke atas demikian laki-laki yang tadi. Fa wajadnahu kathiral bukai, maka kami temukan akannya laki-laki tersebut banyak menangis. Wal jaz'i ala akhihi, Jaza sama sedih. dan sedih atas saudaranya yang meninggal. Wajalasna, lalu kami duduk. Naslihi wa na'zihi, Kami menghiburnya dan mentazihnya. Nah, Wa huwa la yakbulu tasliyatan, dan dia laki-laki tidak menerima hiburan, wala ta'ziyatan, dan juga tidak menerima ta'ziyah. Faqulna, lalu kami katakan, amma ta'lam, adapun ketahuilah olehmu. amma itu asalnya ama, apakah tidak? Apakah tidak ta'lamu, Iya. kamu ketahui, annal mauta, sesungguhnya kematian, sabilu la budda minhu, adalah suatu jalan yang mesti dari seseorang. Qala, dia laki-laki tersebut berkata, bala, walakin abka, akan tetapi saya menangis, ala ma asbaha, atas sesuatu yang saya buat pagi-pagi. Ma asbaha wa amsa fihi, sesuatu yang berpagi-pagi, pakainya nanti depan akhi.
sesuatu yang berpagi-pagi dan bersore hari, fihi padanya sesuatu akhi oleh saudaraku minal adat dari adat. Jadi saya menangis itu bukan nggak yakin kematian itu jalan yang mesti ditempuh, saya yakin sekali. Tapi yang saya tangisi adalah nasib saudara saya tiap pagi dan sore selalu aja bergelimang dengan azab. Ketika dia ngomong begitu, bicara soal azab, apa yang tertanya oleh kita? Fakulna lahu, lalu kami katakan kepadanya, hal attola'ukallahu alal ghaib, apakah telah memunculkan akan kamu oleh Allah atas perkara gaib? Kamu diperlihatkan oleh Allah perkara gaib? Qala la. Lalu dia katakan tidak. Walakin lamma dafantuhu, akan tetapi tatkala aku menguburkannya, wasawaitu alaihi turaba, dan aku tutupkan, aku ratakan di atasnya akan tanah, wan sarafan nasu, dan telah pulang oleh manusia. Jelas tu inda qabrihi, aku duduk di sisi kuburnya, di dekat kuburnya. Id sawaitu min qabrihi is sautun min qabrihi yaqul, tiba-tiba suara dari kuburnya berkata, aduni wahidan aqasal adabi, dudukkan olehmu. Aqada yuqidu, fil madhi, telah duduk, mereka telah mendudukkan aku, wahidan, sendirian. ya, Aqasal uqasi, adabi, nah, aku merasakan adab. ya. Qad kuntu usalli, sungguh aku telah salat. Qad kuntu asumu, sungguh dulu aku telah berpuasa. Qala, berkata ya laki-laki tersebut, fa'abkani kalamuhu, maka aku menangis oleh perkataannya. Fanabashtu anhu turaba, aku gali darinya kubur akan tanah. La anzuru halahu, supaya aku melihat akan keadaannya saudara. Wa idal qabru yasta'illu alaihi, tiba-tiba kuburnya menyala-nyala ya kubur di atasnya saudara. Wa fi unuqihi naran, nggak ada naran situ. Nah, terus wa fi unuqihi tawqun min narin, dan pada lehernya kalung. nah, ada kalung dari api. Fahamalatni, maka mendorong akan aku syafqatul aku, safaqatul ukhuwati, oleh kasih sayang persaudaraan. Wa madadtu yadi,
li'arfa'ituki arfa'a nasab dengan li'arfa'al tuqa an rukbatihi, supaya aku memadat jadi aku ulurkan tanganku supaya aku angkat, supaya aku lepas akan kalung dari lehernya saudara. Fahtarakat asabi'i, lalu terbakarlah oleh tangan-tanganku, oleh jari-jariku, wayadi dan tanganku. Thumma akhraja ilaina yadahu, kemudian aku keluarkan kemudian ia memperlihatkan kepada kami akan tangannya. Faida hiya saudaun muhtarifatun, maka ternyata dianya jari-jari, maka ternyata dianya tangan telah menghitam, hal dalam keadaan terbakar. Qala, laki-laki tersebut berkata, faradtu alaihi turaba wan saraftu, aku timbun ke atasnya kubur akan tanah, kemudian dan aku kembali. Fakaifa la abki, maka bagaimana aku tidak menangis ala halihi, atas keadaannya saudara, wa ahzana alaihi, dan saya bersedih di atasnya saudara. Fakulna, lalu kami katakan, fama kana akhuka ya'malu fid dunya, apa sesuatu yang adalah saudaramu mengamalkannya, berbuat di dunia? Qala, dia berkata, kana la yu'addi zakata min malihi, ada ia saudara tidak menunaikan ia akan zakat dari hartanya. Fakulna, hada tasdiqu qauluhu ta'ala, lalu kami katakan, ini membenarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi, dan janganlah sekali-sekali mengira orang-orang yang bakhil dari sesuatu yang telah memberikan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, min fadlihi, dari karunia-Nya. Huwa khairul lahum, dianya bakhil baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan akan tetapi dianya bakhil buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah, selagi akan kami dikalungkan bina majhul, selagi akan dikalungkan sesuatu yang mereka bakhil dengannya sesuatu pada hari kiamat. Nah, itu cerita yang diriwayatkan daripada Imam Sinan rahimahullah ta'ala. Beliau kedatangan tamu menjenguk beliau sedang sakit. Kami belum membawa tamu itu untuk takziah, sebagai hadiah. Bukan hanya dapat menjenguk orang sakit, tapi dapat hadiah, yaitu takziah. Tapi karena beliau tadi sakit, kalau pergi sendiri mungkin merasa enggak nyaman. Pas datang kawan menjenguk, aq'aduni wahida, mereka telah dudukkan aku sendirian, aku sedang merasakan azab. Ya, karena kuburnya di zaman itu, apalagi zaman sekarang tinggal buka bisa masuk kubur, buka tutupnya, geser, kayak spitting,
turunin tangga masuk kubur, maunya kubur itu ke bawah. Bukan kubur ke kita, saya gali kuburnya. Kapan galinya susah, tanah semuanya. Tapi kok pasir, mereka gali. Dan dilihat, Masya Allah. Memang nggak teriak lagi, tapi kondisinya adalah di bawah jasadnya dan kubur dibentangkan bara api. Kemudian di lehernya ada api yang dikalungkan. Ya, karena mahabbah persaudaraan, secara spontan saya ulurkan tangan, saya mau buka itu kalung api di lehernya. Kan karena mahabbah, seseorang bisa saja berbuat sesuatu yang mencelakakan dirinya. Maka secara mahabbah diambil, tarik. Gak bisa ditarik, malah tangan saya terbakar. Nah, sebagai bukti nyata cerita beliau itu adalah dia keluarkan kepada kami tangannya yang sudah menghitam, terbakar oleh api. Dia aja jasa Fir'aun, terbakar ya. Dia sholat, dia puasa, cuma nggak mau bayar zakat. Hati-hati kalau nggak bayar zakat. Semoga Allah jadikan kita ahli zakat. Dia minta kaya kepada Allah, tapi mintalah menjadi ahli zakat. Orang yang sering ngeluarin zakat. Kenapa? Karena banyak kekayaannya. Tapi kalau minta kaya, belum tentu dia bayar zakat. Tapi kalau ahli zakat pasti kaya. Naam, wa akhuka ujjida lahul adabu. Adapun saudaramu disegerakan baginya akan azab fi kubrihi ila yaumil qiyamah, dalam kuburnya hingga hari kiamat. Qala, berkata ya Imam Sinan, thumma kharajna, kemudian kami keluar min aindihi, dari sisinya, wa ataina Abadarin, dan kami mendatangi Sayyidina Abi Dar, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarna lahu qissatar rajuli, dan kami ceritakan kepadanya Sayyidina Abu Dar akan kisah laki-laki tersebut. Wa qulna lahu, dan kami katakan kepadanya Sayyidina Abu Dzar, yamutul Yahudi, telah meninggal oleh orang Yahudi, dan wan Nasrani, dan orang Nasrani, wala nara fihim dzalika, dan kami tidak melihat pada mereka demikian. Faqala, lalu berkata ya Sayyidina Abu Dzar, ulaika la syakka, adapun mereka itu tidak diragukan, annahum finnar, sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasrani di dalam neraka. Wa innama yurikumullahu, hanya saja memperlihatkan kepada kalian oleh Allah, fi ahli iman, pada ahli iman, tabiru, supaya kalian mengambil pelajaran. Nah, kami ceritakan hal itu kepada sahabat Nabi. Kami sampaikan Yahudi mati, kami nggak pernah dengar cerita nampak Yahudi dibakar dalam kubur. Nasrani mati, kami nggak lihat juga, nggak pernah dengar cerita ada yang dibukakan oleh Allah, dibakar dalam kubur. Kata Sayyidina Abu Dzar, mereka udah pasti masuk neraka. Itu apa diperlihatkan? Allah buat pada ahli iman, Allah nampakkan kepada kalian pada ahli iman, supaya kalian bisa ambil pelajaran. Tapi kalau dinampakkan oleh Allah pada orang kafir, apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Bisa ambil pelajaran? Nggak terlalu banyak. Yalah dia kafir, kita iman. Jadi dia orang kafir, wajarlah kita orang beriman. Tapi ketika dibuat daripada ahli iman, nah itu berkaget. Kok ahli iman bisa begitu? Hati-hati. Nah, jadi ahli iman bisa begitu. Jadi bisa menjadi pelajaran. Itu jawaban Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha." Siapa saja yang melihat,
maka bagi dirinya sendiri, dan siapa saja yang buta maka di atasnya kebutaan, maka di atas dirinya sendiri juga. maka di atas dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum bihafidh, dan tidaklah saya bagi kalian sebagai penjaga. Fanas'alullahul afwa wal afiyah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan afiat. Ya, afiat. Maaf. Afiat. Maaf ya boleh. Maaf dan afiat. Sesungguhnya innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah SWT adalah maha pemurah dan maha pemurah. Nah, Allahu Akbar. Siapa yang melihat kejadian-kejadian tersebut dengan mata hatinya lalu mengambil pelajaran, maka itu akan memberikan keuntungan kepada dirinya. Siapa yang buta melihat hal tersebut, tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil iktibar, maka dialah yang merugikan dirinya sendiri. Saya, kata Nabi, terhadap kalian tidak bisa menjaga supaya kalian bisa selalu di atas kebenaran, tapi Allah lah yang mampu menjaga untuk itu. Maka dikatakan, Allahumma inni astaudi'uka imanana wa amalana wa khawatima a'malina wa ulumana wa qur'anana fardud ilaina indah ihtiyajina ilaih, ketika kami membutuhkannya. Nah, kabiratus sadisah iftaru yaumin min Ramadan bila udrin. Dosa besar yang ke-6, berbuka satu hari dari bulan Ramadan tanpa uzur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan ke atas kalian akan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan ke atas orang-orang dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan, siapa saja yang ada di antara kalian hal dalam keadaan sakit, atau ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'idatun min ayyamin ukhra, hendaklah yang mengganti di hari yang lain, dari hari yang lain. Wa thabata fi sahihaini an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjal bait, dan haji ke Baitullah, wa shauma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadana bila udrin, siapa saja yang berbuka yauman pada suatu hari min Ramadana, dari bulan Ramadan, bila udrin, tanpa udur, lam yakuthu, niscaya dia tidak akan menggantikan, lam yakdihi, Saya dia tidak bisa mengqadanya, niscaya dia tidak bisa mengqadanya, siyamad dahri, puasa setahun, wa in shamahu,
walaupun ia melakukan akannya puasa. Nah, sehari berbuka di siang hari Ramadan tanpa alasan, maka puasa setahun tidak akan mampu menggantikannya. Walaupun dikerjakan puasa setahun, nggak akan pernah menggantikan hari spesial puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan dan bulan Ramadan itu hari istimewa. Itu adalah bulan untuk Allah. Kita peruntukkan bulan itu untuk Allah. Artinya kita isi dengan ibadah semaksimal mungkin. Yang tidak bersedekah di bulan Ramadan, yang tidak ke masjid di bulan Ramadan, kemudian menjaga amal, menjaga zikir, menjaga wirid, tilawatul Quran, ibadah-ibadah sunnah. Fokus sebulanan Ramadan itu adalah hari ibadah kita secara istimewa dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maqala sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ural islami wa qawaidid din. Tali Islam dan yang tiang agama. Salatatu. Nah, 3 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wassalatu, dan salat. Wasaumu ramadana, dan puasa Ramadan. Faman taraka, siapa saja yang meninggalkan wahidatan minhunna, salah satu dari mereka, bahwa kafirun, maka dia telah kafir. Naudzubillah min dzalik. nah, jadi pondasi Islam, tali Islam itu ada 3. Pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian puasa, kemudian salat. 3 hal ini kenapa dikatakan tali? Karena 3 hal ini wajib kepada seluruh manusia. Zakat kalau kaya, haji kalau mampu, kalau puasa walaupun ada bahasa tidak mampu, tapi ketidakmampuan seseorang dalam puasa itu bukanlah sepanjang hidupnya. Bukan sepanjang hidupnya. Maka 3 perkara itu kalau tinggal satu saja, dia sudah kafir. Al-kabiratus sabi'atu tarkul haji ma'al qudrati alaihi. Dosa besar yang ke-7 meninggalkan haji beserta ada kemampuan ke atasnya haji. Nah, qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah ke atas manusia itu adalah haji ke Baitullah, haji ke Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mempunyai kemampuan kepadanya haji, sabila, akan jalan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan, siapa saja yang mempunyai kelebihan perbekalan, warahilatan, dan kendaraan, tuballighu hajja baitillahil harami, yang menyampaikan akannya seseorang untuk haji ke Baitullahil Haram, walam yahujja, dan dia tidak haji, fala alaihi, maka tidak ada di atasnya seseorang, ayyamuta, bahwa dia mati, Yahudian atau Nasranian, dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wadzalika li'anna Allah Ta'ala, dengan karena demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah,
Orang yang punya perbekalan, punya kendaraan, hari ini punya uang untuk bekal dan untuk ongkos untuk melakukan haji, tapi dia nggak mau, sayang uang dibawa ke situ. Maka kata Nabi, terserah dialah dia, mau mati Yahudi, mau mati Nasrani, memang gue pikirin. Itu maknanya. Pala alaih berarti nggak usah apa mana itu? Nggak usah kepedulian terhadap dia, biarin aja dah dia mau mati Yahudi atau Nasrani. Kita pengen pergi, kalau ada dana kita akan pergi, ada kesempatan kita akan pergi. Dia ada dana, dia ada kesempatan, dia nggak pergi, sayang, banyak uangnya itu. Berarti nggak ada mahabbahnya, nggak ada mahabbah kepada Rasul, nggak ada mahabbah ke Baitullahil Haram. Apa bedanya sama Yahudi dan Nasrani? Sekarang udah boleh berangkat umroh. Nah, udah ada jamaah berangkat umroh. Kalimantan, kemudian Samarinda. Jalan-jalan ke luar negeri udah boleh juga. Penting ada VCR. Nah, VCR itu dana tambahan untuk naik pesawat dengan VCR. Nah, ya Rabbi, Masya Allah. Kapan kita pergi? Enaknya Ramadan, 1 bulan full. Siapa umroh di bulan Ramadan sama haji bersama Nabi. Yang umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersama Nabi. Enak itu. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri di Madinah atau di Makkah, sahur, pulang tawaf, makan sahur, selesai sahur mandi, balik lagi, tahajud, mensyuk subuh, kemudian tawaf lagi. Oh, mantap. Baca kitab, baca kitab di teras Masjid Madinah di halamannya, sambil nunggu payung ditutup. Gitu. Nunggu Isra. Pulang tarawih beli nasi kabuli, si biryani kan. Tengah malam pergi lagi masuk Raudhah. Keren kan? Nggak ada tempat yang keren daripada itu tuh. Situ adalah tempat yang paling keren, paling istimewa. Nah, kalau punya uang lalu dia nggak pergi ke situ, oh, terlalu. Maka Nabi nggak pikirin dia. Terserah dia lah, mau mati Yahudi kah, mati Nasrani kah, mau apalah dia, terserah dia. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laqad hamamtu, demi sungguh aku bercita-cita, aku berkeinginan, an ab'atha rijalan, bahwa aku mengirim beberapa orang laki-laki ila hadhil amsari, kepada ini amsar, kota-kota yang dulu, lalu mereka memperhatikan kulla man lahu juddatan, setiap orang yang baginya ada kemampuan. Nah, Walam yahujja, lalu dan dia tidak menunaikan haji, falyadribu alaihil jizyah, falyadribu, hendaklah mereka tetapkan ke atasnya orang yang punya kemampuan akan jizyah. Wama hum bi muslimin, tidaklah mereka dari golongan orang Islam. nah, jadi pengen saya gitu, mengirim orang-orang tersebut. Lihat di kota-kota itu siapa orang-orang kaya nggak haji, kenapa aja? Kok kenapa aja? Dia nggak Islam.
Nabi bilang apa tadi? Mau mati Yahudi, mau mati, berarti dia kena pajak. Itu ancaman daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Ani bin Umar. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min ahadin lam yahujja, tidaklah dari seseorang yang tidak menunaikan haji, walam yuaddi zakat amalihi, dan tidak menunaikan zakat hartanya, illa sa'ala roja'ata, kecuali meminta ia seseorang akan kembali pengembalian, akan kembali ke dunia, ketika mautihi, ketika kematiannya. Fakira lahu, lalu dikatakan kepadanya, innama, Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka dikatakan kepadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, innama yas'alur raja'atal kuffaru, hanya saja meminta akan kembali ke dunia oleh orang-orang kafir. Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa inna dzalika fi kitabillah ta'ala, sesungguhnya hal demikian terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah infakkan oleh kalian dari sesuatu yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dari sebelum bahwa datang akan salah seorang kalian oleh kematian. Fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, jikalau engkau menangguhkan akan aku ila ajalin qarib, kepada masa yang sebentar, fasaddaqa, niscaya saya akan bersedekah. Ai udiaz zakata, uaddiz zakata, menunaikan zakat. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi dari orang-orang yang soleh. Ai ahujju, yaitu aku akan menunaikan haji. Wala yu'akhirullahu nafsan, dan tidak akan menangguhkan oleh Allah akan jiwa, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya jiwa. Wallahu khabirun bima ta'malun, adapun Allah itu maha mengetahui dengan sesuatu yang kamu lakukan. Kila Fima tajibu zakati, pada sesuatu yang manakah wajib zakat? Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, bimi'atai dirhamin, dengan 200 dirham. Wa qimatuha minad dhahab, dan harganya, ya, nilainya 200 dirham, nilainya 200 dirham dari emas. Kila fama yujibul haji, pada sesuatu apa? Apakah sesuatu? Ini fama lagi ya. Tadi kan fima, sekarang fama. Maka apakah sesuatu? Maka apakah sesuatu yang mewajibkan haji? Qala azadu warrahilatu. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, bekal dan kendaraan. Wan Sayyidina Sa'id bin Jubair, wan Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu qala, ma tadi jarin musirun, telah wafat, telah meninggal bagiku seorang tetangga yang mempunyai, yang kaya, lam yahujja, yang lalu dia tidak haji, falam usolli alaihi, lalu aku tidak mensolatkan di atasnya. Nah, itu pendapat daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair. Tetangganya mati, kaya, tapi enggak haji, enggak mau beliau solatkan.
Kenapa? Karena Nabi katakan dia Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Alaihi